Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa yang budiman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam iman dan Islam. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan tentang perihal kawin lari dan bagaimana hukumnya. Karena kawin lari masih saja terjadi di masyarakat kita. Oleh karena itu, silakan disimak video berikut ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Pernikahan itu bukanlah sebuah ikatan yang sembarangan, tetapi merupakan ikatan suci yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan mitsaqon ghalidho. Pernikahan juga merupakan sebuah ikatan yang sudah tertata dan teratur baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum negara. Dari ikatan pernikahan itu nanti diharapkan tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu bagaimana dengan kawin lari? Apakah kawin lari itu sah menurut hukum Islam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut harus diurai dulu apa dan bagaimana itu kawin lari, serta bagaimana prakteknya. Apakah sudah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam hukum Islam atau tidak? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kawin lari itu memiliki 3 arti. Yang pertama, kawin lari adalah perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan dikawininya dengan persetujuan gadis itu untuk menghindarkan diri dari tata cara adat yang dianggap berlarut-larut dan memakan biaya yang terlalu mahal. Yang kedua, kawin lari yang dilakukan atas dasar kemauan bersama untuk menutup rasa malu karena calon pengantin laki-laki tidak mampu memberikan mas kawin. Yang ketiga, kawin lari yang dilakukan atas dasar kemauan calon suami dan istri karena orang tua si gadis tidak menyetujuinya. Dari pengertian kawin lari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat ditarik kesimpulan bahwa kawin lari memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, kedua calon pengantin sudah saling mencintai. Yang kedua, ada perbedaan prinsip antara kedua calon pengantin dengan keluarga atau orang tua si calon pengantin perempuan. Yang ketiga, orang tua si calon pengantin perempuan tidak merestui. Yang keempat, meninggalkan rumah si catin perempuan untuk menikah di luar sana. 3 pengertian dari kawin lari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan yang ada kaitannya dengan sah atau tidaknya pernikahan. Bagaimanapun keadaannya, pelaksanaan akad nikah harus tetap berpedoman pada aturan hukum Islam tentang sahnya suatu pernikahan, yakni harus ada 2 orang calon pengantin, harus ada wali, harus ada 2 orang saksi, harus ada ijab dan qabul, serta didaftarkan ke KUA untuk dihadiri, diawasi, dan dicatat oleh petugas yang berwenang. Setelah 2 orang anak manusia berlainan jenis dilanda demam cinta, sementara keluarga terutama orang tua pihak perempuan tidak mendukung, tidak merestui, bahkan menentang perjodohannya, maka biasanya kawin lari menjadi alternatif. Namun tidak selamanya alternatif itu bisa dibenarkan. Apabila dalam pelarian 2 anak manusia yang berlainan jenis itu kemudian menikah siri tanpa adanya wali yang berhak untuk menikahkannya, maka jelas pernikahan atau perkawinannya itu tidak sah. Namun apabila keduanya menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, maka nikahnya sah meski tanpa restu orang tua. Lalu bagaimana caranya? Dalam kompilasi hukum Islam pasal 23, dalam peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim bab 2 pasal 2, dan dalam peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan pasal 13 telah diatur tentang perpindahan wali nasab kepada wali hakim, yang intinya wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya
atau tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, atau adol, enggan. Dalam hal wali adol atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut. Dan perlu diketahui bahwa proses pendaftaran nikah tatkala orang tua tidak merestui tetap melalui kelurahan setempat dan KUA setempat, serta KUA yang mewilayahi tempat dilaksanakannya pernikahan. Setelah terpenuhi prosedur dan tata cara pendaftaran sampai pelaksanaan nikah, maka sahlah nikah kedua insan yang melarikan diri dari rumah untuk menjalani ikatan suci. Hanya saja harus diingat bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ridallahu fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Ridha Allah itu terletak pada kedua orang tua, dan tidak ridhonya Allah itu juga terletak pada ridhonya orang tua. Oleh karena itu, setelah prosesi akad nikah dan keduanya menjalani hidup bersama sebagai suami istri, maka harus dilakukan pendekatan yang baik kedua orang tua yang tidak merestui, tanpa henti dan tanpa kenal lelah, agar hidupnya penuh dengan keberkahan, dengan ridho Allah dan ridhonya kedua orang tua. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.